But oh my God, I think I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitria Susanti, NIM 1924046 dari Prodi Akuntansi. Tujuan untuk membuat video ini adalah memenuhi mata kuliah Pancasila yang dibimbing atau dosen pengampunya Bapak Rian Prayogi, MPD. You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby pumpkin. Yang pertama yaitu pentingnya pelajaran Pancasila bagi mahasiswa diperlukan untuk membentuk karakter mahasiswa yang profesional dan bermoral, serta pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi, sebagaimana yang terdapat pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang intelektual, emosional, dan ideologis. Adapun tujuan Pancasila ini untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon-calon sarjana berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar dapat yang pertama memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman penghayatan atas jiwa dan nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mencari solusi dalam bermasyarakat. Yang keempat, mahasiswa dapat mengapresiasikan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila itu sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang mana berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Contohnya, untuk sila ketuhanan sudah ada sejak dahulu. Meskipun dalam praktek pemujaan sangat beraneka ragam, tapi pengakuannya tentang adanya Tuhan itu sudah diakui sejak zaman dahulu. Untuk historis yang kedua yaitu tentang historis sosiologis Pancasila. Sosiologis Pancasila yakni nilai-nilai Pancasila dari ketuhanan manusia, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang dan menjadi nilai gotong royong. Yang terakhir yakni dari sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila ini sendiri yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila dalam kebudayaan dan bangsa Indonesia tersebut, termasuk dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Misalnya ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan dan pola kehidupan yang bersama dan bersatu dalam demokratis. Yang ketiga yaitu manusia diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Mengapa kita harus menggunakan perspektif Pancasila? Para pendiri bangsa telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila. Karena pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian tertinggi bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat bahwa bangsa Indonesia ini memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Perspektif Pancasila dapat dalam pembangunan manusia menurut sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat diartikan bahwa dalam pembangunan manusia ini masyarakat harus dibekali dengan ilmu ketuhanan agar mereka memiliki pedoman keagamaan dan agar hidup rukun dalam perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Pancasila menurut sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diartikan bahwa manusia dituntut untuk bisa mengakui persamaan derajat, saling menyayangi satu sama lain, saling menghargai, dan juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menurut sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat diartikan dengan pembangunan manusia harus didasari dengan kerjasama dan tolong-menolong agar terciptanya suatu persatuan yang membuat pembangunan manusia ini menjadi berkualitas. Pancasila menurut sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dapat diartikan bahwa setiap keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan.
terakhir yaitu perspektif Pancasila menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat diartikan bahwa dalam pembangunan harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan sama rata agar terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Yang keempat itu bagaimana Pancasila ini menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila ini lahir dari pemikiran bangsa Indonesia dan menjadi ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Masing-masing sila merupakan satu kesatuan dan kedudukan masing-masing sila tidak dapat ditukar. Pancasila ini sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi dan kedudukannya sebagai buah dari pemikiran manusia. Kata ideologi berasal dari bangsa Yunani, dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, sedangkan logos artinya gagasan. Jadi ideologi Pancasila ini adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we. Keenam yaitu mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Makna Pancasila sebagai dasar negara ini, yang pertama sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ketiga, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. Yang ketujuh yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan berkepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Yang kedua yaitu dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia ini akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan titik hal tersebut. Dikarenakan Pancasila ini sebagai dasar negara dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸